Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Arif di Arif Firman Channel. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi baru, yaitu diferensial. Ya, diferensial itu dikenal juga dengan namanya turunan. Konsep ini diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton. Ya, ini tokoh dari fisika, tapi matematika juga. Kegunaan dari turunan digunakan dalam bidang ekonomi, biologi, fisika, kimia, geografi, dan sosiologi. Dalam bidang ekonomi, biasanya digunakan untuk menghitung biaya marginal, biaya total, atau biaya penerimaan. Selanjutnya, di bidang biologi, digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan organisme. Selanjutnya, di bidang fisika, digunakan untuk menghitung kepadatan sebuah kawat. Di bidang kimia, digunakan untuk laju pemisahan. Dan geografi dan sosiologi digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti di akhir bab ini kita akan belajar bersama tentang kegunaan turunan. Kita pelajari dulu definisi dan notasi dari turunan fungsi. Sebuah turunan dimisahkan dengan tanda seperti ini. Membacanya F aksen X. Bisa juga kita sebut dengan Y aksen. Bisa juga disebut dengan dy per dx atau disebut juga dengan dfx per dx. Nanti jika kalian menemukan fx, maka turunannya adalah f aksen x. Jika menemukan y, maka turunannya adalah y aksen. Seperti itu. Nah, ini adalah definisi dari limit, bahwa f aksen x atau turunan dari fungsi pertama fx adalah limit EH mendekati 0 untuk f x ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Ya, kalian tidak salah lihat, di sini adalah konsep limit yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Pastinya kalian masih ingat. Kalau lupa, silahkan simak video tentang pengertian limit. Contoh pertama, kita diminta menentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 2x plus 3 pada x sama dengan 5. Nah, di atas di sini, Pak Arif sediakan rumus dalam mencari f aksen atau turunan dari fx sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurangi dengan fx. Langkah pertama, kita mencari fx terlebih dahulu. Fx-nya ini coba kita ganti dengan x sama dengan 5. Maka kita tulis seperti ini. F5 sama dengan, berarti x-nya diganti dengan 5. 2 dikali 5 ditambah 3. 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah dengan 3. 10 tambah 3 sama dengan 13. Selanjutnya kita cari yang bagian ini. Fx plus h. Kita tulis di sini fx plus h sama dengan, ingat, x di sini diganti dengan x plus h, sehingga saya tulis menjadi 2x plus h ditambah 3. Ingat ya, ini diganti dengan x plus h. Selanjutnya, perkalian distributif. Kita akan menemukan 2x ditambah 2h ditambah 3. Ingat, x tadi sama dengan berapa? 5. Berarti kita bisa tulis menjadi 2 kali 5 ditambah 2h ditambah 3. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 tambah 3 sama dengan 13. Berarti 2h ditambah 13. Selanjutnya kita masukkan rumus yang f aksen x atau turunan pertama dari fx. Limit, kita tulis limit x mendekati 0. Fx plus h. X plus h ketemu ini. Kita tulis 2h ditambah 13. Dikurangi fx. Fx kita sudah cari, yaitu 13 dibagi dengan h. Sama dengan limit x mendekati 0. 13 kali 13 habis. Berarti 2h dibagi h. Karena ada variabel yang sama, kita tinggal coret sehingga menjadi tinggal hanya 2. Jadi turunan dari fx plus 3
ketemunya adalah 2. Apakah caranya seribet ini? Tentunya tidak, karena di turunan fungsi sudah ada beberapa cara untuk memudahkan kalian dalam mencari turunan fungsi. Sifat-sifat dari turunan fungsi ya. Yang pertama, di sini jika kalian menemukan konstanta yang kemudian diturunkan, pasti hasilnya selalu 0. Konstanta itu apa, Pak? Konstanta adalah sebuah angka yang berdiri sendiri. Contoh, konstanta. Contoh, 5, 7, 9, dan seterusnya. Berdiri sendiri bagaimana, Pak? Tidak ada variabel di belakangnya. Kalau 9x, ini kan ada variabelnya. Maka ini bukan konstanta. Kalau konstanta hanya angka saja. Diingat-ingat ya. Kalau angka saja diturunkan menjadi 0. Contoh pertama, fx sama dengan 5. Maka turunan pertama dari x adalah pasti 0, tidak usah dicari. Selanjutnya, 12. Y sama dengan 12. Tentukan turunan pertama dari Y, maka ketemu dengan 0. Mudah pastinya. Selanjutnya, sifat turunan nomor 2. Fx sama dengan Ax, maka turunannya menjadi A. Nah, di sifat nomor 2 ini, kita akan mengenal ada sebuah angka ini dan ada sebuah variabel. Variabelnya tidak ada pangkatnya. Jika variabel tidak ada pangkatnya, jika diturunkan maka menjadi A. Ingat ini baik-baik. Contoh, di sini ada 3x ya. 3x akan diturunkan sehingga menjadi 3. X-nya hilang. Contoh lagi, negatif 2x. Kalau diturunkan menjadi negatif 2. X-nya hilang. Tadi yang pertama, jika angka saja diturunkan menjadi 0. Jika ada variabelnya pangkatnya 1, maka dia menjadi angkanya saja seperti itu. Selanjutnya sifat nomor 3. Di sini ada sebuah angka, ada sebuah pangkat. Jika diturunkan, maka langkahnya adalah pangkatnya taruh di sini, kemudian dikalikan dengan A, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ingat-ingat ya. Pangkatnya taruh di depan dulu di sini, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Kita praktekkan pada contoh pertama. Di sini 5, di sini X, di sini pangkat 3. Maka kita bisa ubah menjadi 5 dikali 3. Ya, 3 dari mana? Dari pangkat. Kemudian X, pangkatnya adalah 2. Kenapa dapat 2? Nah, 3 dikurangi dengan 1. Ya, 1 dari mana? Dari rumus di sini. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 15x pangkat 2. Selanjutnya contoh nomor 2. Langkahnya sama. Kita tulis dulu pangkatnya ini ke depan. Berarti negatif 3 dikali negatif 4. Saya kurung biar tidak tercarup. X pangkat negatif 5. Kenapa kok bisa dapat negatif 5, Pak? Alasannya dari mana? Alasannya negatif 4 dikurangi 1. Negatif ketemu negatif, yaitu negatif. Hutang 5. Hutang 4, hutang lagi 1. Ketemu hutang 5. Selanjutnya, negatif 3 kali negatif 4 ketemu 12x pangkat negatif 5. Oke, yang diingat-ingat tadi, jika angka saja, nah konstanta, maka ketemunya 0. Jika AX, maka ketemunya A. Jika perpangkatan, harus pangkatnya dikurangi dengan 1 dan pangkatnya dikalikan dengan koefisien atau angka di depannya. Contoh lagi agar kalian makin paham. Di contoh 4 ini Pak harus sediakan bentuk akar. Nah, khusus bentuk seperti ini, kalian harus ubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan. Ingat, kalau akar seperti ini, di SMP dulu sama dengan seperti ini. Bahwa akar itu adalah penyebut dalam bentuk pangkat. Seperti ini ya. Setelah bentuknya seperti ini, boleh kita turunkan. Sehingga menjadi pangkatnya tulis di depan dulu. Negatif 3/2 kali X. Pangkatnya negatif 3/2 dikurangi 1. Ingat, kalau mengurangi dalam bentuk pecahan, kalian harus samakan penyebut terlebih dahulu.
min 3 per 2 dikurangi 2 per 2. Hutang 3, hutang lagi 2. Hutang 5. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi negatif 3 per 2 kali X pangkat negatif 5 per 2. Ingat-ingatnya, jika dalam bentuk akar, harus diubah dalam bentuk pangkat. Oke, seperti biasa, kalian ada tugas untuk dikerjakan. Nanti passwordnya adalah SMK. Besar semua. Selanjutnya adalah contoh nomor 5. Seperti biasa, ini harus diubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Sehingga menjadi X pangkat 2 per angkanya yang di sini, 5. Pak, tadi kenapa kok 2? Karena dia tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya di sini, maka menyimpan angka 2. Selanjutnya kita turunkan, berarti F aksen X sama dengan 2 per 5, ya, pangkatnya ke depan, X 2 per 5 dikurangi 1. Terus masih ingat caranya yang mengurangkan ya, harus disamakan terlebih dahulu. 1 itu diubah menjadi 5 per 5. Saya punya 2 di hutang 5, masih hutang berapa? Hutang 3. Sehingga kita tulis 2 per X, 2 per 5, X pangkat negatif 3 per 5. Seperti itu. Contoh nomor 6. Fx sama dengan 3x plus 2 dikali x dikurangi 4. Tentukan turunan pertama dari Fx. Ingat ya, kalau bentuk seperti ini, maka kita harus distributifkan. Sehingga menjadi 3x kali x, ketemulah 3x kuadrat, 3x dikurangi 4, ketemu, 3x kali negatif 4, negatif 12x. Selanjutnya 2 kali x, ketemu 2x, 2 kali negatif 4, ketemu negatif 8. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat dikurangi 10x. Lupa 10 dari mana? Hutang 12 dibayar dengan 2. Dikurangi 8. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka boleh diturunkan. Diturunkan caranya bagaimana, Pak? Diturunkan 1 per 1. 3x kuadrat diturunkan menjadi, ingat, pangkatnya ke depan, hingga kita tulis 3 kali 2x. Kenapa kok pangkatnya tinggal 1, Pak? Karena 2 dikurangi 1. Ingat, 10x diturunkan menjadi 10. Ingat, konstanta atau angka biasa diturunkan menjadi 0. 3 kali 2 sama dengan 6x dikurangi 10 dikurangi 0, tetap dikurangi 10. Nanti juga kalian akan kenal dengan F double aksen X atau turunan kedua dari Fx. Berarti ini kita turunkan lagi untuk mencari F double aksen. Sehingga menjadi 6x diturunkan menjadi 6, negatif 10 diturunkan menjadi 0. 6 kurangi 0 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, Fx jika diturunkan menjadi 6x dikurangi 10, jika diturunkan kedua maka menjadi 6. Oke, seperti itu. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jangan lupa jaga kesehatan agar bisa belajar matematika bersama-sama. Seperti biasa, jika pada kesalahan, silakan dibenarkan di kolom komentar. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.